Setelah keduanya resmi menikah, mereka dikaruniai anak laki-laki. Sang raja pun sangat senang, karena anak ini yang akan mewariskan tahtanya kelak. Namun anehnya, tanpa sepengetahuan sang raja, anak tersebut dihabisi oleh ibunya sendiri. Hal ini membuat sang raja bersedih, serta di samping itu dia takut untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan, benarkah Ratu Balqis manusia setengah jin? Kisah tentang Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis pasti sudah sangat familiar untuk umat Islam. Kali ini kita tidak akan membahas tentang kisah mereka, melainkan sisi menarik di balik benar atau tidaknya Ratu Balqis merupakan sosok manusia setengah jin. Ratu Balqis adalah ratu yang terkenal di kerajaan Sabah. Ada pendapat dari beberapa ulama kalau kerajaan Sabah ini terletak di Arab bagian selatan, yaitu negara Yaman. Dan ada pula pendapat lain bahwa kerajaan ini berada di Ethiopia. Tapi pendapat yang lebih kuat, istana atau kerajaan Ratu Balqis ini tepat berada di negara Yaman, di wilayah barat laut kota Ma'arif. Karena di sana ditemukan puing-puing bangunan yang diperkirakan para sejarawan, reruntuhan bangunan itu berasal dari tahun 1300-an sebelum Masehi. Ini cocok jika dikaitkan dengan waktu masa kejayaan kerajaan Sabah. Lalu, kenapa kerajaan ini dinamakan Sabah? Nama Sabah dipilih dari nama raja pertama mereka, yakni Sabah bin Yasjib bin Yarib bin Kahtan. Dikisahkan oleh Imam Zainuddin Abdur Rauf Al-Munawi dalam Faidil Al-Qadri, sebelum Ratu Balqis dilahirkan, ayah dari Ratu Balqis yang ketika itu menjadi raja kerajaan Sabah mempunyai hobi yang unik. Pada suatu hari, ketika sang raja tengah berburu dan berada di tengah hutan, ia merasa sangat haus dan ia pun melihat ada sebuah tenda dari kejauhan. Kemudian sang raja mendatanginya dan hendak untuk meminta air kepada si pemilik tenda tersebut. Akhirnya keluarlah seorang kakek-kakek, lalu raja pun meminta disediakan minuman. Sang kakek lalu menyuruh anaknya yang ada di dalam tenda untuk menuangkan segelas air. Lalu keluarlah seorang wanita yang sangat cantik bagaikan matahari, dan raja pun takjub dan terpanah dengan wajah cantik wanita ini. Saat itu juga sang raja sangat tertarik dan berminat untuk meminangnya sebagai seorang pendamping atau istri. Raja pun langsung menyampaikan maksud hatinya kepada kakek ini, yang tak lain adalah ayah dari wanita itu. Ayah dari gadis itu pun berterus terang kepada sang raja bahwasanya mereka berasal dari bangsa jin. Namun sang raja sudah benar-benar terpikat dengan kecantikan anaknya. Jadi sang raja tidak peduli, tetap ingin menikahinya. Akhirnya keduanya pun menikah, akan tetapi ada sebuah syarat yang sudah ditentukan. Syarat itu adalah sang raja tidak boleh menanyakan sesuatu yang dilakukan istrinya. Maka pertanyaan itu akan menjadi talak baginya. Dan juga suatu hari nanti ada perbuatan atau perlakuan istrinya yang aneh. Jika sang raja bertanya, maka keduanya harus bercerai. Sang raja pun menyetujui semua syarat yang diajukan oleh ayah wanita itu. Lalu keduanya pun menikah. Setelah keduanya resmi menikah, mereka dikaruniai anak laki-laki. Sang raja pun sangat senang,
karena anak ini yang akan mewariskan tahtanya kelak. Namun anehnya, tanpa sepengetahuan sang raja, anak tersebut dihabisi oleh ibunya sendiri. Hal ini membuat sang raja bersedih, serta di samping itu dia takut untuk bertanya. Karena jika sang raja bertanya kepada istrinya tentang alasannya, artinya sama saja akan membuat hubungan mereka akan berakhir. Hal ini seperti janji yang sudah dibuat raja dengan ayah dan istrinya. Setelah beberapa tahun kemudian, istrinya hamil dan melahirkan seorang bayi perempuan yang mereka beri nama Balkis. Beruntungnya, anak kedua ini tidak dihabisi seperti anak pertama mereka. Tetapi di dalam hati sang raja masih merasa sangat penasaran dan gelisah, mengingat atas apa alasan yang istrinya buat sampai-sampai ia menghabisi putra pertamanya. Akhirnya, pada suatu hari, sang raja pun tak kuat menahan rasa penasarannya, dan ia segera menanyakan alasannya kepada sang istri. Mendengar pertanyaan itu, istrinya sangat sedih karena sang raja telah melanggar janji yang dibuat dengan ayahnya. Istrinya berkata, "Inikah balasan darimu? Dulu kuhabisi anak laki-laki itu karena membelamu. Sesungguhnya ayahku telah mencuri berita dari langit. Dia mendengar malaikat mengatakan, jika anak itu sudah besar nanti, dia akan menghabisimu. Ayahku juga mencuri berita dari langit tentang anak perempuan ini. Dia mendengar bahwasanya malaikat banyak yang memujinya dan banyak dari mereka yang menggambarkan kerajaannya. Sesuai perjanjian, raja dan istrinya pun akhirnya berpisah. Istri sang raja pun pergi entah kemana, menghilang begitu saja tanpa pernah diketahui keberadaannya." Dan ada juga versi lain dari asal-usul Ratu Balkis. Di dalam kitab tafsir Imam Al-Qurtubi mengisahkan tentang ayah Balkis adalah seorang menteri di sebuah kerajaan. Kerajaan tersebut mempunyai kebiasaan buruk, yaitu rajanya suka memaksa istri-istri rakyatnya untuk melayani nafsu sang raja. Menteri kerajaan atau ayahnya Balkis merupakan seorang laki-laki yang pecemburu. Makanya dia memutuskan untuk tidak menikah, karena takut jika ia menikah, istrinya akan dipaksa untuk melayani nafsu bejat raja itu. Pada suatu hari, ketika si menteri dalam sebuah perjalanan, dia bertemu dengan seorang laki-laki asing yang tak pernah ia lihat. Lalu lelaki itu bertanya kepadanya, "Wahai tuanku, apakah engkau mempunyai istri?" Kemudian si menteri menjawab, "Aku tidak akan menikah selamanya karena raja di negeri kami suka memaksa istri rakyatnya untuk melayani nafsu bejatnya." Lalu pria asing itu menjawab, "Jika engkau mau menikahi putriku, maka selamanya rajamu tidak akan bisa memaksanya. Sesungguhnya kami adalah bangsa jin, di mana raja kamu tidak akan mampu memaksa kami." Akhirnya, setelah mengetahui hal tersebut, maka sang menteri pun mau menikahinya. Singkat cerita, menikahlah sang menteri dengan anak gadis dari pria asing tadi. Maka lahirlah anak perempuan mereka yang diberi nama Balkis. Selanjutnya, cerita versi ketiga dari buku tafsir Ibnu Adil yang juga menceritakan tentang asal-usul Ratu Balkis. Dikisahkan di buku itu, ayah Balkis adalah seorang raja di Yaman yang berasal dari keturunan agung Yarub bin Kahtan. Pada saat itu dia berkata kepada raja-raja lain, "Tidak ada satupun yang sepadan denganku." Karena kesombongannya itu,
raja ini tak mau menikah dengan putri dari raja-raja yang ada di luar sana. Akhirnya, sang raja ini dinikahkan dengan seorang yang berasal dari golongan bangsa jin dan dikaruniai seorang anak bernama Balqis. Riwayat lain menyebutkan tentang bukti bahwasanya Balqis adalah manusia setengah jin. Ketika Balqis memasuki istana Nabi Sulaiman, dia mengangkat sedikit celananya hingga terlihatlah kedua betisnya. Karena Balqis mengira dia akan melewati sebuah kolam besar, padahal itu adalah lantai yang terbuat dari kaca. Di peristiwa ini ada seorang ulama yang mengatakan, ketika Balqis mengangkat celananya, Nabi Sulaiman sempat kaget karena melihat kedua betis dari Ratu Balqis ditumbuhi bulu tak seperti wanita manusia pada umumnya. Ini menandakan bahwasanya dia adalah manusia setengah jin. Dikatakan kepadanya, "Masuklah ke dalam istana." Maka tatkala dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar, dan disingkapkanlah kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman, "Sesungguhnya ini adalah lantai istana licin terbuat dari kaca." Berkatalah Balqis, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Quran Surat An-Naml ayat 44. Masih ada beberapa versi, kisah atau cerita lainnya mengenai asal-usul Ratu Balqis yang tercantum dalam kitab-kitab para sejarawan hingga ulama. Seorang ulama dari Irak menyampaikan dalam kitab tafsirnya yang berjudul Rahul Ma'ani, mengisahkan salah satu orang tua Balqis adalah jin, merupakan hadis yang sandarannya lemah. Dan cerita seputar bangsa jin hanyalah legenda yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Asy-Syaghiti dalam Ad-Dawul Bayan menyimpulkan secara lahiriah, hadis tentang orang tua Balqis dianggap jin adalah hadis yang doif. Begitu pula Atsar yang mengisahkan sejarah mereka berdua tidak memiliki dasar yang bisa dipercaya. Bahkan Al-Marwadi menentang tentang pernikahan manusia dengan jin, serta menilai sebagai sesuatu yang tidak rasional. Karena mereka berasal dari jenis yang berbeda, sehingga memiliki tabiat yang berbeda pula. Lalu, Ratu Balqis sebenarnya manusia seutuhnya, atau manusia setengah jin, atau bukan keduanya? Tidak ada yang bisa memastikan kebenarannya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu kebenarannya. Wallahu a'lam. Dan itulah kisah dari benar atau tidaknya Ratu Balqis manusia setengah jin. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.